perkenalkan, nama aku Jihan dan aku izin memperkenalkan ya teman-teman aku. Ayo, yang cowok dulu siapa namanya? Perkenalkan, nama aku Abde. Aku Nana, aku Fitri, Aku Ulan. Wah, kita udah kenal nih sama teman-teman aku. Jadi selanjutnya kami tuh mau bukan kami sih, aku mau nanya nih. Kan kita udah pasti nih menggunakan bahasa Indonesia terus, tapi aku ragunya itu kita penggunaan bahasa Indonesia kita udah benar belum, apalagi dalam pembuatan karya tulis ilmiah gitu kan. Jadi menurut kalian nih, penggunaan bahasa yang baik dan benar itu tuh yang kayak gimana ya SPOK-nya gitu. Soalnya aku juga ragu ya tentang SPOK. Bisa nggak teman-teman ngejelasin ke aku gitu apa itu SPOK? Mungkin aku izin menjelasin ya terkait SPOK. Jadi untuk SPOK sendiri itu merupakan unsur-unsur dalam kalimat bahasa Indonesia agar kita lebih mudah untuk melihat struktur dalam kalimat kita sehari-hari. Jadi SPOK itu sendiri kan terdiri dari S subjek, P predikat, O objek, yang K keterangan. Untuk subjek itu merupakan orang yang melakukan tindakan di dalam suatu kalimat. Selanjutnya itu ada predikat. Predikat itu kata kerja. Kemudian objek itu yang mendapatkan tindakan dari kata kerjanya tersebut. Kemudian keterangan ini bisa berupa keterangan waktu, tempat, dan lain-lain sebagainya. Mungkin untuk contoh kalimat sederhananya itu ada seperti saya membaca buku di perpustakaan. Saya dalam kalimat tersebut sebagai subjek, membaca predikat, buku sebagai objek, kemudian keterangannya itu berupa tempat, yaitu di perpustakaan. Mungkin itu ya. Gitu. Jadi itu kan dalam kegiatan sehari-hari kita tuh penggunaan bahasa kamu tadi Abde yang jelasin kan. Kalau aku masih ragu nih kalau tentang karya ilmiahnya, apalagi kan kita lebih deket ke jurnal ya tentang karya ilmiah yang terus kita lihat, kita baca gitu kan. Nah aku mau nanya nih, ada nggak teman-teman yang tahu gitu SPOK yang benar dalam pembuatan karya tulis ilmiah gitu? Ada contohnya nggak guys? Nah, kebetulan nih kami ada dikasih tugas bahasa Indonesia berupa menentukan SPOK dari sebuah jurnal. Nah, di jurnal kami itu terdapat salah satu kalimat yaitu melalui bahasa seseorang dapat menyampaikan informasi, ide, perasaan, dan pengetahuan kepada orang lain. Nah, dalam kalimat tersebut ini terdapat SPOK-nya. Yang pertama itu ialah subjek. Sebuah subjek dalam kalimat ini adalah seseorang, dan predikat itu adalah dapat menyampaikan, objek itu sebuah informasi, ide, perasaan, dan pengetahuan. Yang terakhir itu ada keterangan yaitu kepada orang lain. Jadi di dalam kalimat ini terdapat SPOK-nya, cuma tidak terdapat pelengkapnya. Oh gitu. Nah, aku juga ada baca nih dari jurnal yang ditugasin untuk SPOK-nya, dimana kalimat yang aku ambil itu peneliti menggunakan metode ini untuk mengamati dampak media sosial terhadap gaya bahasa remaja. Nah, untuk subjeknya sendiri itu ada pada kalimat peneliti. Terus untuk predikatnya itu ada untuk kata menggunakan, objeknya itu berupa kata metode. Dan untuk pelengkapnya itu untuk mengamati dampak media sosial terhadap gaya bahasa remaja. Nah, di kalimat aku ini nggak terdapat keterangan. Jadi punya kamu tuh kayaknya nggak ada ya keterangannya. Jadi dari teman-teman semua ada nggak yang lebih lengkap gitu identifikasi jurnalnya? Aku ada. Aku kan juga baca jurnalnya. Dan aku itu dapat kalimat yang pakai pel. Jadi S P O K pel. Pel itu pelengkap. Pelengkap itu kalimat yang menerangkan predikat dari kalimat tersebut. Jadi biasanya kalimat pelengkap, kata pelengkap ini ada di setelah predikat. Jadi yang aku baca di jurnal itu contohnya keragaman bahasa yang digunakan oleh remaja di media sosial menunjukkan tingkat kreativitas yang tinggi sekaligus mencerminkan dinamika cara berkomunikasi generasi muda dalam ruang virtual. Jadi untuk subjeknya itu keragaman bahasa yang digunakan oleh remaja di media sosial. Untuk predikatnya itu menunjukkan dan mencerminkan. Untuk pelengkapnya tadi itu kata yang tinggi. Kemudian untuk objeknya tingkat kreativitas. Dan untuk keterangannya itu dalam ruang virtual. Jadi itu kalimatnya dah lengkap. SPOK. Oh jadi sebenarnya itu dalam sebuah jurnal itu harus ada SPOK aja atau SPOK pelengkap ya guys? Ada yang tahu nggak? Jadi gini guys, dalam sebuah kalimat itu nggak wajib ada 5 unsur yang
tentang SPO couple itu minimal ada 2 unsur, yaitu subjek sama predikat. Tanpa 2 unsur ini, sebuah deretan kata yang kita bikin itu dia belum pas buat disebut kalimat, karena dia itu belum jelas informasinya. Nah, dengan adanya subjek sama predikat ini, dia itu membantu buat menjelaskan dari deretan kata yang kita bikin. Nah, ada beberapa jurnal yang bikin lengkap SPO couple-nya itu supaya dari deretan kalimat yang mereka bikin itu dapat memberi informasi yang lebih jelas supaya pembacanya lebih cepat memahami apa yang mereka buat. Oke, aku paham nih. Jadi kesimpulannya itu dalam sebuah jurnal itu nggak harus nih ada unsur SPO couple, tapi harus ada unsur subjek sama predikatnya gitu ya. Oke, makasih ya teman-teman udah memberitahu aku tentang informasi subjek, predikat, objek pelengkap ini dalam jurnal. Karena kan kita juga mahasiswa farmasi ya yang terus berhubungan dengan jurnal gitu. Semoga karena dari pemahaman kalian ini bisa membantu kami atau kita dalam mereview jurnal ataupun membuat laporan yang menggunakan jurnal ya. Oke. Sekian video penyampaian materi tentang SPO couple. Jika dalam penyampaian tadi kami ada salah atau teman-teman ada yang lebih paham tentang materi SPO couple, mohon dikoreksi ya teman-teman semuanya. Bye bye.